Halo, perkenalkan nama saya Noviana Gratia Derang, NIM 2011076, kelas B dari Sistem Informasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi implementasi algoritma KNN dalam pengklasifikasian followers Twitter. Oke, langsung saja. Pendahuluan. Di era digital ini, di mana strategi marketing terus berkembang, banyak pengusaha yang mulai memanfaatkan media sosial sebagai salah satu alat untuk melakukan strategi pemasaran. Twitter adalah salah satu media sosial yang digunakan sebagai media untuk memasarkan produk mereka. Sayangnya, Twitter tidak memberikan fitur untuk memudahkan penggunanya dalam melakukan promosi seperti memberikan informasi tentang waktu keaktifan followers serta mengkategorikan sesuai dengan ketertarikan dari followers. Untuk dapat mengatasi permasalahan tersebut, dibutuhkan sebuah Twitter client yang dapat melakukan klasifikasi terhadap follower dari pengguna dan memudahkan cara promosi di Twitter. Salah satu cara untuk mengkategorikan ketertarikan konsumen di Twitter adalah dengan menggunakan teks minim. Algoritma KNN adalah salah satu algoritma yang bisa dimanfaatkan untuk implementasi pengklasifikasiannya. Pembangunan sistem Tweetpedia dengan algoritma KNN mampu mengklasifikasi follower dari pengguna dan memudahkan pengguna dalam melakukan promosi di Twitter. Di sini saya membuat flowchart Twitter. Yang pertama, analisis arsitektur sistem. Dilanjutkan analisis pengumpulan data Twitter, analisis text processing, analisis algoritma klasifikasi, dan yang terakhir, menguji akurasi. Oke, saya akan menjelaskan jalan kerjanya flowchart. Yang pertama, analisis arsitektur sistem. Tahap analisis arsitektur sistem adalah tahapan untuk mendapatkan gambaran umum sistem yang akan dibangun, baik itu gambaran pengguna hingga transaksi data yang akan terjadi nantinya. Arsitektur sistem perangkat lunak yang akan dibangun dibagi menjadi dua, yaitu sisi admin dan dari sisi pengguna akhir. Yang kedua, analisis pengumpulan data Twitter. Data Twitter dapat diperoleh dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan RESTful APIs yang sudah disediakan oleh Twitter dan dapat digunakan secara publik. Twitter menyediakan berbagai macam data dalam RESTful APIs seperti mendapatkan data followers. Yang ketiga, analisis text processing. Pada tahap ini, data yang sudah didapatkan dari Twitter akan melalui proses processing untuk dibersihkan datanya dari data yang sebelumnya tidak terstruktur menjadi data yang lebih terstruktur agar memudahkan saat proses klasifikasi. Tahapan processing pada data yang terdapat dari Twitter yaitu cascoding, cleansing, testing, steaming, lalu stopward removal. Yang keempat, analisis algoritma klasifikasi. Pada tahap ini, sebelumnya melakukan klasifikasi dengan algoritma KNN, diperlukan pembobotan pada data training. Hal tersebut diperlukan karena algoritma KNN hanya dapat melakukan klasifikasi pada data yang berupa angka, maka perlu adanya tahapan untuk mengubah data menjadi angka. Metode TF-IDF adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan bobot dari data training yang dapat menentukan klasifikasi pada data testing nantinya. Data training dan testing dihasilkan metode TF-IDF dan dilakukan pada proses processing. Setelah diketahui data training dan data testing, kemudian dihitung bobot masing-masing kata menggunakan TF-IDF sebelum melanjutkan ke proses klasifikasi menggunakan algoritma KNN. Dan yang terakhir adalah pengujian akurasi.
Pengujian akurasi yang akan dilakukan adalah dengan menguji hasil keluaran dari algoritma KNN menggunakan metode conversion matrix yang tujuannya adalah mencari akurasi dan error rate dari algoritma KNN terhadap kasus pada penelitian ini. Oke, yang berikut kita akan lihat hasil dari perhitungan Excel. Oke, di sini ada dua data. Yang pertama, data yang belum dikelola. Oke, seperti ini. Kita langsung ke data yang sudah diolah, pemilihan kategori setiap followers Twitter. Di sini terdapat data T1 sampai T6 dengan masing-masing followers. Followers ini followers dengan jumlah pertama 500 sampai 650. Di dalam followers ini mereka memilih dengan masing-masing kategori, yaitu yang pertama kuliner dan olahraga. Jadi untuk yang pertama data T1 ini followersnya 500. Di sini untuk kulinernya 30% dan untuk olahraga 70%. Jadi yang memilih kuliner di sini 150 dan olahraga 350. Langsung total keseluruhan untuk yang memilih kuliner 960 dan olahraga 1840. Rata-rata dari keduanya adalah, di sini saya menggunakan rumus average dengan rata-rata dari keduanya yaitu 1400. Oke, sekian dari hasil penjelasan saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.